رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin awliya wa syuhada'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa qaramati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ila 'amil mujrim وبياني وجهه شيخ الله وشيخ وشيخ أبحث الله سيدي سليس أبو سليس أرم بكرام سأخذ الله شيخ أبو بابي شيخ أبو سليم حضر علي شيخ شيخنا وشيخنا وشيخنا ولا حاضر من توسل إليه مشايخنا وسيخنا شيخنا الفاتحة. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajib. Bener. Wala yajibulan ora wajib at-taba'udu ngado min najisin saking najis fi ma'in kang tetep ing dalem banyu kasirin kang akeh. Walau bala lamun ngoyo sapa wong fil bahri ing dalem segara. Ngoyo nang segara. Soale gak mau wisi. Masalah umpamane fartafa'at mongko munggah minu saking bahar apa rahwatun untuk fahiya mongko utawi rahwah iku najisatun najis intahaqqa lamun dadi nyata apa annaha setuhune rawah iku min ainin najasati saking kahane najis. Tidak perlu menjauh dari najis dalam air yang banyak, gak usah ngadoh. Yang terpenting najis itu tidak terkena mengenai kita, menurut. Terus sebelah atau di sekitarnya najis ini apa hukum? Gak apa-apa, karena airnya banyak. Bagi mereka yang terbiasa mandi di sungai, bagi mereka yang terbiasa aktivitas nyuci di sungai, itu akan sering menemui ini kuning-kuning liwat. Karena air itu kan mencari tempat yang paling rendah, itu kan? Berarti dari sana, contoh air mengalir di sini, pasti kalian kan ini, lek kok ono wong ngising, berarti telekin nang endi? Lewat sini kan? Paham ya? Dari timur sana itu yang paling tinggi, airnya mengalir ke sini. Berarti kotoran yang muncul yang turun dari sana pasti akan lewat sini. Paham rek? No. Maka kalian yang posisi di sini itu akan sering dapat kiriman dari orang yang di sana. Andaikan ada uang ono duit ya, kintir, hanyut, mesti sampean ketemu. Tapi ku jarang. Ono duit kok kintir, uang kok hanyut jarang. Sing sering iku kuning-kuninge. Kan begitu. Ini wala yajibu at-taba'ud min najasin fi ma'in kasir. Gak usah
Artinya kalian wudhu di situ, silakan wudhu saja. Ketika datang kuning-kuning, ya wis enggen rek. Penting gak kejempok, ya, ndak kepegang, diarahkan, ayo minggir rono. Ki kono ana wong pisan, rono. Guliran telek kan akhir. Sing iki ngarahkan ke sana, yang sana ngarahkan ke sini. Nah, itu di lapangan begitu. Ndak apa-apa. Yang penting apa itu ndak jelas ya. Tidak terlihat dengan mata kepala kita ya bahwa kotoran itu mengenai badan kita. Itu secara hukum umum ngono. Pertanyaan sampean gelem sikatan nang ngono. Kuwatir pas sikatan yang mlebu iku apa? Lah. Kalau yang ukuran besar ya enggak mungkin. Yang mungkin adalah ukuran yang kecil yang menyatu yang kayak serabut-serabut cilik-cilik ngono itu. Itu yang kok siji ya iki kok asin-asin Pak. Alhamdulillah. Ada orang kencing di sungai, kencing di laut. Rata-rata kalau yang kalian tahu bahwa air kencing itu kan menimbulkan apa jenenge itu? Busa. Karena ada amoniaknya di sana. Ya, amonia racun itu. Ketika bisa keluar buih ya, busa buih ya. Kalau kalian yakin kalau buih itu ya, buih itu betul-betul dari air kencing itu ya. Paham ya? Maka buih itu termasuk najis. Tapi kalau yang kalian yakin butuh wis mangus ono kok sadurunge aku ngoyo mang ya wis ono untuk nanggung. Nah, berarti kalau tidak yakin semacam itu ya kamu. Sama halnya kalian ke kolam renang pipis di dalam kolam renang. Ngono kan? Karena di kolam renang kan sirkulasinya terus jalan. Keluar air dari sumber itu ya, kemudian anak filterin dibuang terus cuma nanti akan beda ketika pas pipis pertama jeret lho arek iku kok banyune rada kuning-kuning ngono ya. Nah iku tanda iku. Iku tanda. Kalau jelas itu Pak, kowe ndang nyingkri jelas. Endi? Au minal mutaghayyiri utawa saking perkara kang owah. Apa sing owah ahadu ausofihi pira-pira salah sijine pira-pira sifatin mak biha kelawan najasah. Tadi kan ini air yang pipis mang ya. Min ainin najasah ya. Kalian yakin bahwa itu dari najis au minal mutaghayyir atau dari air yang berubah. Apanya yang berubah? Ahadu ausofihi, berubah karena najis tadi itu. Wa illa lamun ora tahaqqaq fala mongko ora najis. Walau turihat lamun diuncalaken fihi ing dalem mak apa ba'rotun tai garing. Lek tai teles gak mungkin diuncalno. Iki tai garing. Fawaqat mongko tumiba min ajli tarhi saking arahe nguncalno apa qatratun cipratan tetesan ala syai'in ing atase diwiji-wiji. Ya apa lek ngono lam tu najis monggo ora najisno. Ya. Apa qatrahu ing syai'. Lho ngono to. Tapi banyune akeh lho ya. Banyune akeh. Najisnya najis yang kering. Najis yang kering kalian lempar ke air. Akhirnya menimbulkan
cipratan kan, percikan air. Percikan ini tidak najis, karena najis yang kalian lempar itu najis yang keras. Maka air yang mercik tadi itu yang keluar itu tidak membawa najis. Paham ya? Tidak membawa najis, kecuali kotorannya itu tidak keras. Otomatis ketika dilempar pek nyiprate, nah itu najis. Iki dulinan najis dina iki ceritane. Telek-telek diantemno ya. Telek dulinan najis ini. Ini permainan orang dulu berarti yang ini iki. Saya kan gak mungkin dulinan telek ini. Mungkin namanya dulinan telek dilempar gak kober saiki. Iki biyen kan kalau penggawean. Dolen nanti, dolen nang kali, itu kan. Dolen nang kali seneng kan. Ulang-ulang berenang. Tibake di pinggir sungai ono telek. Ngono kan? Telek dilemparno. Ya iki dadi mlebu nang kitab iki. Dilemparno. Berhubung saiki jarang ngomong nang kali ya kan ono. Daerah tertentu saja masih ada ya. Wayan jusulan najis apa qalilul ma'i sethithik banyu wa huwa utawi qalilul ma'i kuma barang dunal kulata ini kang kurang rongkola. Haitsu lam yakun ing dalam sekirane ora ana apa qalilul ma' iku waridan tumeka bisusuli najis sing kelawan tumekane najis ilaihi maring qalilul ma' yura kang bisa ditingali apa najisin bil basori kelawan peningal al muqtadiri kang bejono, kang normal, bejono, sedengan. Ghairi makfuwin kang ora di ngapura apa anhu najis filma ing dalem banyu walau makfuan senajan di ngapura, senajan ana apa mak iku di ngapura ayu walau kana anhu apa anhu mak fi sholati ing dalem salat kagoiri kaya liyane wong min bin saking teles-teles wa ma'inan barang kang encer jare wong Kediri cuwer wa ing kasura senajan akeh apa ma'i. Nih air yang kurang dari 2 kolah itu ketika terkena najis kan menurut ketika yura bil basor al muqtadili ghairi ma'fuwin anhu, kita tahu di situ ada kotoran wis ketok najis, tapi ketika ndak kelihatan biasanya gak ketok mosok ero kalau itu najis kalau begitu. Meskipun najis yang masuk pada air yang kurang dari 2 kolah itu najis yang makfu. Ada najis yang tidak dimakfu, ada najis yang dimakfu. Najis yang dimakfu, najis yang dimaafkan. Najis tapi gak apa-apa, dihukumi tidak najis. Najis yang tidak dimakfu ya najis, gak disepuro, gak dimaafkan najis, ya tetap najis dengan hukum asal najisnya. Contoh barang najis yang dimakfu apa? Darah kalian yang sedikit amin kue ngene kemudian keluar darah. Nah, itu kan makfu namanya. Ya. Bites-bites ini cerot. Nah. Kan ada kenikmatan tersendiri mencet jerawat itu. Ada kenikmatan tersendiri. Lek gak kena gak lega. Nah, kan sak kena. Pedes. Akhirnya karena terlalu keras akhirnya luka keluar darah. Itu tidak apa-apa. Bahkan ini ketika kita bahas lebih luas lagi. Bahkan ad-damamil apa itu? Udun, al-barogis, nyamuk itu nyamuk gimana? Kalau bisul kalian pun ya,
ketika mengeluarkan darah dipites ya, cerot gede. Itu kan pukul sing gede lah, ngono gamane ya. Udun niku bisul itu kan padha jerawat tapi sing gede ngono. Biyangi jerawat iki ngono. Mbok ne jerawat gede. Itu kalau tidak banyak masih makfu. Dianggap banyak itu seberapa? Ayo masih kan enggak? Atau dianggap sedikit itu seberapa? Kuku sedikit. Nah ya. Benar ya? Ada yang mengatakan 1 koin itu sedikit. Oh, mau sing rada aneh. Sakmene sedikit ya. Itu dengan syarat darahnya darah sendiri, bukan darahnya orang lain. Bukan jerawatnya orang lain kemudian darahnya kena baju kalian, itu beda lagi. Paham ya? Itu pun ketika sholat dimakfu. Ini kan iki lho bahasa Imam. Walau makfuan anhu fis sholati. Ketika sholat saja. Ketika sholat itu dimakfu. Kenapa? Dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Dalam waktu sholat darurat tidak apa-apa. Tapi kalau darahnya nyamuk, ya darah nyamuk. Memang nyamuk punya darah. Ya darah sampai yang disedot nyamuk. Itu juga makfu kan? Makfu tidak apa-apa. Tapi syaratnya bangkainya nyamuk jangan sampai nempel di badan kalian. Karena bangkainya nyamuk, bangkai ya tetap bangkai. Kalau bangkainya masih nempel sama jeblek, cek dijarno nangkeni ketika sholat, maka sholatnya tidak dibuang saja. Boleh was main buang nyentile, hati-hati, mbok kena koncone. Itu ya. La biwusuli maitatin ora kelawan tumekone batang ladama kang ora ono getih iku maujud li jinsiha kedue jenise maitah sailun kang mili inda syaqi udwin ing dalem nalikane nyuwek anggota minha saking maitah ka'aqrabin kaya jengking wa wazain lan jajjah illa itaghayyar kejaba lamun owah apa ma barang asobat kang makenani apa maitah ing ma walau yasiron senajan sethithik fahina idzin mongko ing dalem nalikane iki asobat makenani yang jusu najis apa mak la sarotone ngene fahina idzin mongko ing dalem nalikane iki asobat in taghayyara ma asobat walau yasiron nek berubah yang jusu najis apa ma la sarotonin ora kepenting wadifdain lan kodok fayan jusu mongko najis apa mak bihi ma kelawan saroton wadifda khilafan halimulayan li jam'in maring kumpulanin ulama ya. Kiai Musannaf ini ya, berani berbeda dengan ulama yang kebanyakan sampai telur air yang terkena bangkai dari hewan ladama li jinsiha sa'ilatun. Kalau dalam kitab-kitab yang lain kan Fathul Qorib, Kifatul Akhyar, kalimatnya bukan begini. Ladama lahu sa'ilatun. Masih ingat? Ladama lahu sa'ilatun. Kalau di kitab ini redaksinya beda. Ladama li jinsiha. Jadi jenis, berarti tidak hanya itu saja. Hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir berarti gak duwe jantung hewannya, karena tidak ada darah yang dipompa oleh jantung, gitu kan ya. Berarti gak duwe jantung. Contohnya akrab, akrab mana?
kalajengking. Kemudian wazak, cecek, itu tidak punya darah yang mengalir. Maka ketika itu masuk ke air, airnya tidak najis. Beda kalau itu masuk ke air tapi airnya berubah. Nah, itu beda lagi. Ya memang konsep dasarnya itu kan kalau air itu berubah sifatnya ya wes. Itu kan ya. Kalau berubahnya itu karena najis maka najis. Begitu saja. Terkena barang najis, bangkai yang sebetulnya itu tidak apa-apa mengenai air, tapi karena airnya berubah, ya wes berarti ya najis. Berbeda lagi hewan yang darahnya itu mengalir. Ini contoh kayak musolef ini begini. Oh bukan ya, bukan mengalir ya. La sarotol wadif ta'in. Ini sebenar. Oh. Itu berarti termasuk hewan yang punya darah mengalir. Iya nggak paham. Teman paham nggak? Kepiting itu punya darah mengalir. Dari Kiai Musonef. Teman tahu roh darah kepiting. Tek cawase kepiting kan lho. Nah, itu bumbune jenenge. Difda kata kun itu punya darah mengalir kata Kiai Musonef. Sehingga kepiting dan katak ketika mati ya, ketika masuk ke air najis. Beliau Kiai Musonef ini berani berbeda dengan ulama. Khilafan li jam'in. Berbeda dengan kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa saroton dan difda ketika dibuang masuk ke air ini nggak najis. Paham mereka? Ya karena kan kita tahu bahwa saroton difda itu mana darahnya? Ketok, enggak. Gak ketok ketini. Maka kebanyakan para ulama itu mengatakan tidak najis gitu. Khilafan li jam'in. Oke, akeh-akeh ulama ini. Wes. Wala bimaitatin lan ora kelawan ketemune utawa tumekone batang kana kang ana apa nasuha cukule maitah iku minal ma'i saking banyu kal alqi koyo lintah walau turiha lamuno senajano diuncalno lamun ndak ya walau turiha lamuno diuncalno fi dalem apa maitatun batang midalika saking mengkono hewan sini kok mang lada mari jinsya sailun najasa mongko najisa kenapa dzalik wa ingkana senajan ana sapa tariqu wong kang nguncalno iku ghaira mukallafin dur mukallaf wala asara ora labet iku maujud li tarhil hayyi maring nguncalno hewan kang urip mutlakon hale mutlak. Itu kalau hewan yang dilempar tadi itu adalah hewan yang mati. Meskipun di sana ada perbedaan antara ulama tadi itu. Kalau hewannya itu kalau hewannya itu katak atau kepiting mang, ya, ini beda. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Kalau yang dilempar hidup bagaimana? La asaro, tidak ada konsekuensi. Ka opo-opo. Waktarolan milih sapa kasiruna wong kang akeh, maksudnya ulama akeh. Min a'immatina saking biro-biro imam kita madhab ya apa itu? Milih madhab Malikin ing madhab Imam Malik anal ma'a ing sak temene banyu iku layan jusuran najis apa mak mutlakon halim mutlak illa bitawayuri kejaba kelawan owah. Ini ada ulama-ulama banyak yang mengikuti pendapatnya Malik terkait ini bahwa air
itu tidak najis secara mutlak kecuali berubah. Terkait najis iman loh ya. Terkait najis iman dilempar nanggung ya. Airnya tidak berubah, ya udah berarti tidak najis. Lebih jauh kemarin saya jelaskan, mazhab Malik ya apa wingi? Ya apa wingi? Konsep dasarnya yang penting air tidak berubah. Maka air itu bisa digunakan untuk bersuci meskipun kurang dari 2 pola. Sing penting pokoknya gak berubah. Mazhab Malik. La yajuzu mutlaqan illa bitaghayyur wal jari utawi banyu kang mili iku karo kitin kaya banyu kang meneng. Wa fil qadimi lan tetep ing dalem kala qadim layan jusu ora najis apa qaliluhu sedhithike ma bila taghayyurin kelawan tanpa wa huwa utawi layan jusu qaliluhu bila taghayyurin iku madzhab Malikin madzhab Imam Malik qala dawuh Imam Nawawi fil majmu' dalam kitab al majmu' syarahnya muhadzab sawaun kang padha uga ana apa najasatun najise iku ma'iatan encer au jamidatan utawa atos dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i. Contoh-contoh yang tadi itu tidak najis. Qaul qadimnya Imam Syafi'i. Afil qaul qadim. Air yang sedikit air yang sedikit yang penting tidak berubah. Yang penting tidak berubah. Paham, Rek? Berarti Imam Syafi'i dalam hal ini masih mengikuti pendapatnya gurunya, yaitu Imam Malik. Ketika beliau di Irak, di Baghdad itu keluarlah qaul qadim itu. Ketika sudah pindah ke Mesir di akhir hayat beliau, kan dari sebelum ke Mesir beliau kan ke Mekah dulu. Jadi setelah dari Mekah beliau ke Mesir, ya di Mesir di akhir hayat beliau berubah pendapatnya itu, diteliti lagi. Ya mungkin karakter budaya kebiasaan orang-orang Irak dan orang-orang Mesir beda, sehingga beliau ijtihadnya berubah. Sing asale iku mang najis, kemudian asalnya itu tidak najis, kemudian jadi najis kalau kurang, kalau airnya sedikit dan berubah. Ini akan berubah di situ, berubah. Ya. Air yang sedikit itu tidak najis kalau tidak berubah. Gitu. Imam Malik kan ingin nak cerita ya apa ini? Timbo kan ya. Kemasukan bangkai. Apa bangkai? Tikus. Kita cekan wis dibahas Imam. Ya, tikus ya. Dalam mazhab Malik kan selama tidak berubah maka suci kan? Selama tidak berubah. Imam Syafi'i dulu itu mengikuti itu dalam qaul qadimnya. Tapi dalam qaul jadidnya tidak. Beliau menggunakan hadis idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabas itu. Ketika air itu sudah mencapai 2 kolah, maka dia tidak menyimpan najis. Kalau berarti kurang dari 2 kolah, maka dia najis kalau terkena najis. Paham ya? Berarti yang benar sini. Kalau harus belajar kaidah fikih, ya Pak. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Ijtihad itu tidak dirusak oleh ijtihad yang lain. Ngono kan? Paham berarti? Berarti qaul qadim bisa digunakan, qaul jadid bisa digunakan kecuali ada beberapa qaul qadim itu yang memang dinasah oleh Imam Syafi'i. Ojo digawe, ngono gampang. Ada instruksi semacam itu. Selama tidak ada itu berarti padha kenek itu digawe. Yes.
Wal ma'u utai banyu alqalil kang didik iku idza tanajjasa nalikane kena najis apa mak yadhuru mongko bisa suci apa mak bibuluhi kelawan tumekane mak ulatain ing rongkola walau bimain senajan kelawan banyu mutanajisin kang kena najis haitsu la taghayyura sehingga sekiranya ora ana owah iku wujud bi kelawan mak wal kasir utai banyu akeh iku yadur bisa suci apa kasir bizawali taghayyurihi kelawan ilange owahe mak kasir binafsi kelawan awak dhewene mak kasir au bimain utawa kelawan banyu zida kang ditambahno apa mak alaihi ngatasé kasir au nuqisa utawa dikurangi apa mak anu saking kasir wa kana ono apa albaqi kang keri iku kasiron akeh. Intinya ketika air itu najis, ya najis, kemudian air itu ditambah ya, supaya bisa mencapai 2 pola. Dalam mazhab Syafi'i tadi itu kan kalau air kurang 2 pola kemasukan najis maka airnya najis. Supaya suci bagaimana? Kasih air sehingga mencapai 2 pola maka air itu suci. Yang penting kan tidak berubah, itu aja kan? Paham rek? Itu ditambah wakana atau dikurangi airnya banyak najis itu, airnya banyak najis ya najis kan, kemudian diambil najisnya seret awal paham ya, airnya banyak kemasukan najis akhirnya kan berubah sifatnya diambil najisnya kemudian sifatnya hilang ya apa suci kan, yang penting airnya masih banyak itu lah wa kana al-baqi kasiro. Bisa paham ya? Kalau airnya banyak kena najis, berubah najis kan? Berubah sifatnya najis. Kalian ambil tikus mang. Jarno se oleh sedino ya. Kemudian airnya sudah netral, tidak bau lagi. Ya boleh ngono. Suci kalau lebih dari 2 pola dan tidak berubah, maksudnya sudah tidak bau lagi, paham? Kamu naik wasaniha jadumain, wallahu a'lam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an maqbula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.